kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Mawar Manalu, MPM 17510028. Saya akan membahas latar belakang dan landasan teori dari judul kami, yaitu analisis penerapan activity based costing system dalam perhitungan harga pokok produksi. Permasalahan yang dihadapi oleh adanya perusahaan pada umumnya adalah bagaimana menghasilkan banyak jenis produk dengan membebankan biaya overhead pabrik ke produk-produk tersebut. Metode ABC System menggunakan cost driver atau pemicu biaya berdasarkan aktivitas yang menimbulkan biaya. Manajemen harus dapat membatasi pemicu biaya yang terpilih untuk jumlah yang beralasan dan menentukan bahwa biaya pengukuran pemicu tersebut tidak melebihi manfaat penggunaannya. ABC System menggunakan aktivitas sebagai titik pusat atau focal point untuk mempertanggungjawabkan biaya. Oleh karena aktivitas tidak hanya dijumpai di perusahaan, manufaktur, dan tidak terbatas di tahap produksi, maka ABC System dapat dimanfaatkan di berbagai jenis organisasi dan mencakup biaya di luar produksi. Landasan teori, ABOC Process Costing Method adalah metode pengumpulan biaya yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal dan pengolahan data biaya menggunakan activity based costing system. Metode ini biaya dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produk atau jasa per unit yang dihitung dengan cara membagi total biaya dalam proses dan waktu tertentu dengan jumlah unit yang dihasilkan dari proses tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Christina Siagian. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kita, Mawar Manalu. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara JOC dengan PCM atau Job Order Costing dengan proses costing method. Hal yang pertama membedakan antara JOC dengan PCM adalah pengumpulan biaya produksi. Job order costing mengumpulkan biaya produksinya menurut pesanan, sedangkan proses costing method mengumpulkan biaya produksi menurut Departemen Pusat Biaya per periode akuntansi. Yang kedua, perhitungan harga pokok produksi persatuan. Di dalam job order costing, dalam menghitung harga pokok produksinya, dia menghitung dengan membagi total biaya untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan pesanan tersebut, atau dengan kata lain, dihitung saat pesanan telah selesai diproduksi. Sedangkan proses costing method dalam menghitung harga pokok produksinya dilakukan dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode tersebut, atau dengan kata lain, dihitung setiap akhir periode akuntansi atau di akhir bulan. Yang ketiga, penggolongan biaya produksinya. Di job order costing, penggolongan biaya produksi dilakukan dengan cara biaya produksi tersebut terdiri dari biaya produksi langsung yang dibebankan berdasarkan actual cost dan biaya produksi tidak langsung yang berdasarkan tarif ditentukan di muka. Sedangkan proses costing, penggolongan biaya produksinya seringkali tidak dibedakan antara biaya produksi langsung dengan biaya produksi tidak langsung, terutama jika perusahaan tersebut hanya menghasilkan satu macam produk. BOP umumnya dibebankan berdasarkan biaya aktual atau actual cost. Yang keempat, unsur biaya yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik. Di dalam job order costing, biaya overhead pabriknya biasanya terdiri dari biaya beban penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.
Sedangkan proses costing method, biaya overhead pabriknya terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya penolong dan biaya kerja baik tidak langsung maupun langsung. Selanjutnya, jurnal utama dan jurnal pembanding selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Mesrawati Sinaga. Baiklah semuanya, saya akan melanjutkan presentasi dari Christina Natalia Syagian. Nama saya Mesrawati Sinaga, NPM 175100051. Penerapan ABC Sistem dalam menentukan harga pokok produksi pada perusahaan rokok jagung Prima Malang. Ini diambil dari jurnal utama kami. Kelebihan dari jurnal ini, makanya kami mengangkatnya. Dia menjelaskan perbedaan perhitungan biaya produk yang dihitung berdasarkan sistem akuntansi biaya tradisional dengan menggunakan activity based costing yang dapat membantu manajemen perusahaan dalam menentukan biaya produk secara akurat, menentukan harga jual yang tepat. Yang kedua, kelebihan dari jurnal ini adalah dengan adanya proses costing method, perusahaan dapat mengidentifikasi berbagai macam biaya dan mengalokasikan biaya berdasarkan biaya aktivitas. Kekurangan dari jurnal ini adalah dalam jurnal ini dikatakan bahwa perusahaan tersebut atau perusahaan rokok jagung Prima Malang masih menggunakan sistem biaya tradisional, di mana dasar pembebanan biaya overhead pabrik hanya menggunakan pemicu biaya tunggal yang menyebabkan terjadinya pembebanan biaya yang terlalu tinggi atau overcosting. Yang kedua, kekurangan dari jurnal ini adalah informasi yang diperoleh berdasarkan sistem akuntansi biaya tradisional yang biasa digunakan oleh perusahaan tidak lagi akurat dalam menetapkan biaya overhead pabrik sehingga dapat menyebabkan kesalahan bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan. Baiklah, selanjutnya jurnal pembanding pertama yang berjudul Penerapan Activity Based Costing dalam Menentukan Harga Pokok Produk Studi Kasus pada Industri Roti Cempaka Mulia. Kelebihan dari jurnal ini adalah dalam jurnal ini PT Industri Roti Cempaka Mulia melakukan proses produksi berdasarkan sistem ABC yang lebih akurat dibandingkan dengan sistem konvensional. Kekurangannya adalah dalam penetapan harga pokok produksi PT Industri Roti Cempaka Mulia harus melakukan pengelompokan atau pengklasifikasian biaya agar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dibebankan dengan tepat. Terima kasih. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman kami, Yvonne Christina Sinurat. Terima kasih. Buat teman yang sudah memberikan waktu dan kesempatan buat saya. Perkenalkan, nama saya Yvonne Christina Sinurat. Saya dari kelompok 3 dengan NPM 175100133. Di sini saya akan menjelaskan analisa perbandingan penggunaan job order costing dan proses costing method untuk meningkatkan akurasi laba usaha. Di sini saya juga akan menjelaskan kelebihannya. Yang pertama, dengan menggunakan metode proses costing akan menghasilkan biaya tenaga kerja yang lebih besar daripada job order costing karena semua tenaga kerja ikut dalam kegiatan proses produksi. Yang kedua, dengan menggunakan metode job order costing akan menghasilkan laba yang lebih tinggi berdasarkan perhitungan yang sesuai dengan akuntansi biaya. Kelemahannya yang pertama, dalam penerimaan pesanan style Bali Ukir masih belum menggunakan kartu harga pokok pesanan. Pemilik masih mencatat secara manual pesanan yang diterima pada sebuah papan tulis akan menghapus pesanan yang diterima sudah selesai. Yang kedua, perusahaan tidak melakukan pemisahan antara biaya produksi dengan biaya non-produksi atau gaji pemilik perusahaan biaya pemasaran. Yang ketiga, perusahaan tidak membuat daftar aset tetap yang dimiliki sebagian dasar dalam melakukan perhitungan atas penyusutan aset tetap dan dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik agar harga pokok produksi dapat disajikan secara akurat.
Di sini saya akan menjelaskan juga tentang the implementation of an activity based costing atau yang sering disebut dengan ABC, System in Manufacturing Company. Kelebihannya yang pertama menjelaskan bahwa sistem activity based costing menyediakan informasi yang relevan dan berguna untuk proses pengambilan keputusan di berbagai dokumen. Yang kedua, menampilkan semua identifikasi biaya pada perusahaan kopi di Portugis sebelum menggunakan metode activity based costing. Yang ketiga, pelaksanaan metode ABC yang sering disebut dengan activity based costing yang sangat baik dijelaskan mulai dari tahapan alokasi sumber daya untuk kegiatan produksi hingga alokasi kegiatan produksi untuk biaya produk dan biaya industri. Di mana kekurangannya yang pertama tidak menampilkan hasil perbandingan antara metode biaya yang lama dengan metode activity based costing yang baru saja digunakan. Yang kedua, terlalu banyak bagan yang ditampilkan namun tidak ada penjelasan dari setiap bagan tersebut sehingga sulit dipahami. Terima kasih, sekian dari presentasi saya dan akan dijelaskan oleh teman saya Mareta Sibarani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Ivon Siluran. Jurnal Pembanding 4. Why Activity Based Costing is Still Lagging Behind the Traditional Costing in Malaysia. Adapun kelebihan dari jurnal ini, yang pertama, sistem Activity Based Costing membantu mengurangi distorsi yang disebabkan oleh alokasi biaya tradisional di Malaysia. Yang kedua, sistem ini memberikan gambaran yang jernih tentang bagaimana bauran dari beraneka ragam produk, jasa, dan aktivitas memberikan kontribusi kepada laba usaha dalam jangka waktu yang panjang. Adapun kekurangannya, yang pertama, implementasi sistem activity based costing ini belum dikenal dengan baik sehingga persentase penolakan terhadap sistem ini cukup besar. Yang kedua, sulitnya mendapat data yang dibutuhkan untuk menerapkan sistem activity based costing. Yang ketiga, sistem activity based costing melaporkan biaya dengan cara membebankan untuk suatu periode dan tidak mempertimbangkan untuk mengamortisasi biaya pengembalian jangka panjang. Jurnal Pembanding 5. The choice of cost driver in activity-based costing application at a Chinese oil well cementing company. Kelebihan dari jurnal ini, dalam jurnal ini dijelaskan bahwa dengan menggunakan sistem activity-based costing, maka perusahaan dapat mengelompokkan biaya aktivitas dengan akurat. Adapun kekurangan dari jurnal ini, dalam jurnal ini peneliti hanya melakukan pengumpulan data perusahaan dengan cara pengaturan uji empiris. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mawar Hasibuan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Mawar Febriani Hasibuan, NPM 17510248. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya, saya di sini akan melanjutkan tentang kesimpulan dan saran yang kami ambil berdasarkan jurnal yang kami kritik. Yang pertama, kesimpulan yang pertama, activity based costing merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akurasi informasi biaya dari sistem biaya konvensional atau tradisional, di mana activity based costing memiliki penerapan penelusuran biaya yang lebih menyeluruh dibandingkan akuntansi biaya tradisional. Yang kedua, activity based costing juga mampu menunjukkan semua biaya-biaya yang dikonsumsi pada saat proses produksi dan dapat digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan. Yang ketiga, proses costing method digunakan oleh perusahaan agar dapat mengidentifikasi biaya-biaya dan mengalokasikan biaya tersebut berdasarkan biaya aktivitas. Adapun saran yang kami berikan yaitu yang pertama,
dukungan sarana dan sistem yang baik seperti dukungan perangkat hardware dan software yang lebih baik sangat diperlukan agar kinerja perusahaan dalam perhitungan harga pokok produksi dapat selalu dipertahankan. Yang kedua, sebaiknya perusahaan tetap menggunakan sistem activity based costing karena sistem activity based costing lebih mampu untuk memberikan informasi yang akurat dan seperti menampilkan semua aktivitas yang dilakukan serta memungkinkan perusahaan juga untuk menghilangkan aktivitas yang dapat dihilangkan guna mengurangi konsumsi biaya dari perusahaan tersebut. Baiklah, sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.